YouTube juga pernah nyaranin fokuslah di 15 detik pertama di videomu. Ya, caranya gimana? Maksudnya begini, 15 detik pertama itu pertahankan gimana caranya orang itu nonton selama 15 detik pertama setelah orang ngeklik thumbnailmu. Itunya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soka TV. Terima kasih udah ngikutin channel ini terus. Dan di video kali ini saya mau cerita sedikit ya, berbagi pengalaman. Ternyata agar videomu itu di ranking bagus oleh YouTube tidak selalu berdasarkan jumlah subscriber, teman-teman. Nggak selalu berdasarkan jumlah viewer. Video kita itu akan di ranking bagus, teman-teman, berdasarkan retensi penonton. Dan 4000 jam tayang pun juga mengacu pada durasi tonton kan, ya kan? Durasi tonton kita rata-rata berapa per video dikumpulkan dari jumlah semua video kita. Jadi kalau kita nggak peduli dengan durasi tonton rata-rata, jadi kita hanya akan ngejar jumlah klik ya, jumlah subscriber tanpa memperhatikan yang ini, maka akan susah sekali dapat jam tayang atau jam tonton. Buat yang pemula juga ini 4000 jam tayang lumayan berat ya, berat bagi pemula, berat. Jadi makanya kalaupun pemula ya, jadi kita harus teliti dari setiap video kita itu berapa lama orang yang menonton video kita. Jadi standarnya tadi saya bilang ya, kalau bisa kejar 50%. Kalau sudah 50% maka dicek, biasanya setiap video itu beda, setiap video beda. Nah, dari video yang paling bagus, yang paling tinggi retensi penontonnya, lanjutkanlah di tema yang itu. Misal ya, di video saya buat begini, ide konten yang bagus, itu misalnya judulnya itu. Nah, itu yang paling bagus, misal itu yang paling bagus. Nah, saya akan buat seputar itu. YouTube juga pernah nyaranin fokuslah di 15 detik pertama di videomu. Ya. Caranya gimana? Maksudnya begini, 15 detik pertama itu pertahankan gimana caranya orang itu nonton selama 15 detik pertama setelah orang ngeklik thumbnailmu. Misal ya, ini kalian ngeklik thumbnail video ini. Nah, saya akan berusaha gimana caranya kalian itu nonton minimal 15 detik dulu. 15 detik kalian bertahan. Nah, baru di situ kita akan melihat mereka itu akan bertahan, tetap menonton atau berhenti. Nah, kita fokuslah di sini. Jadi 15 detik pertama itu akan berpengaruh gimana caranya untuk meningkatkan retensi penontonmu. Kalau di 15 detik pertama itu sangat bagus atau menarik bagi penonton, maka kemungkinan videomu akan ditonton minimal 50% ya dari jumlah durasi videomu. Oke. Nah, caranya gimana sih supaya, kalau cara ngeklik kan itu dari thumbnail ya. Nah, untuk memancing orang betah menonton, ini banyak sekali faktor ya. Bisa dari materinya, bisa dari muka saya yang pas-pasan ini, bisa juga dari apalah ya. Yang jelas itu banyak sekali pengaruhnya. Yang penting kita ketahui dulu faktornya, faktor apa saja yang harus kita siapkan untuk mencuri ini. Dalam tanda kutip mencuri untuk mendapatkan retensi penonton yang tinggi tadi ya. 15 detik pertama usahakan videomu itu orang bertahan tetap nonton di 15 detik pertama. Ini saran dari YouTube ya. YouTube menyarankan begitu. Jadi 15 detik pertama ini kita harus berusaha gimana caranya orang tetap melihat videomu. Nah, caranya gimana sih? Kalau saya pribadi biasanya saya akan menyampaikan preview atau rangkuman isi dari video itu. Misal ya, selama 10 detik nih, selama 10 detik saya isi dengan preview rangkuman isi video ini, kemudian saya masukkan intronya. Ya kan, kalian sudah punya intro juga kan? Jadi dari preview masukkan ke intro, baru setelah itu materi panjangnya. Nah, di materi panjangnya ini baru kalian sampaikan inti dari videomu itu. Oke? Jadi ini saran saya teman-teman ya. Perhatikan di bagian ini, jangan terus sibuk selalu nambahin angka subscriber, viewer.
dan nggak nambah retensi penonton, padahal justru ya 2019 dan 2020 YouTube menginginkan ini ya. YouTube menyukai video channel orang yang retensi penontonnya tinggi, bukan ngeklik thumbnail, begitu diklik orang kecewa lah, udah ini apa, klik bell ya. Jadi tipu-tipu, thumbnailnya nggak sesuai dengan isi video, maka orang akan pergi datang sekali dan pergi selamanya. Jadi usahakan ya thumbnail itu menarik, dan tadi saya bilang 15 detik pertama, perhatikan 15 detik pertama videomu, kemudian sampaikan isi materi yang informatif, yang informasi ya. Di video ini saya sampaikan tentang retensi penonton nih, ya kan? Jadi kalian jelas, begitu kalian nonton video ini, kalian dapat informasi, oh ternyata retensi penonton itu penting. Nggak cuma subscriber dan jumlah klik tayang dan jumlah viewer. Jadi retensi penonton itu penting, ya kan? Justru ini ujung tombaknya tuh ini. Karena kalau retensi penonton kita bagus, bersaing dengan channel besar pun kita mampu, kita bisa ya masuk di mesin pencarian, tampil di halaman depan, kemudian direkomendasikan oleh YouTube. Jadi banyak sekali pengaruh positifnya kalau retensi penonton kita itu bagus, atau jumlah tonton rata-rata per videomu itu bagus. Tadi saya bilang standarnya itu 30-50%. Makanya habis nonton video ini kalian buka analitik kalian ya, lihat di situ di sub menu penemuan jumlah tonton rata-rata per menitnya. Jadi misal begini, videomu itu misal durasinya 10 menit. Kalau sudah ditonton minimal rata-rata 5 menit itu sudah bagus. Oke, jadi kedepannya buat tema tentang itu. Artinya penonton membutuhkan video yang bertema itu. Oke, jadi kalau yang misal retensi penontonnya turun atau buruk, ini dikesampingkan dulu. Jadi utamakan dulu yang video retensi penontonnya yang bagus, yang tinggi gitu ya. Oke, sementara itu aja dulu teman-teman, saya mau sampaikan ini dulu. Bukan berarti harus santai-santai cari subscriber dan viewer ya, tapi menurut saya dahulukan dulu retensi penonton, karena justru ini akan menarik minat penonton, akan menarik subscriber. Kalau videomu itu makin direkomendasikan oleh YouTube, maka subscriber dan viewer mudah-mudahan ya akan datang sendirinya. Artinya kalau video kita itu ditonton orang lebih lama, berarti video kita itu menarik, bagus, dan YouTube menyukai videomu ya. Oke, fokus di retensi penonton ya, jumlah tonton rata-rata, jumlah menitnya ya, dalam satuan menitnya itu diperhatikan teman-teman. Nggak cuma angka subscriber yang didapat dari support sub, nggak cuma viewer yang didapat dari view for view, tapi perhatikanlah juga ini yang sangat penting ya, retensi penontonmu. Oke, terima kasih udah nyimak, terima kasih udah nonton sampai habis. Ikuti terus channel ini, saya akan berikan pengalaman saya, pengetahuan saya seputar ini. Sementara itu aja dulu ya di video kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis, dan share video ini teman-teman. Bagikan video ini ke teman-teman kalian juga supaya bermanfaat ke banyak orang ya. Oke, segini aja dulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya nek, baik nek.